Oke, halo, selamat sore kali ya, sahabat PRTV ini. Kali ini bincang-bincang kita dengan salah satu tema yang mungkin ini apa belum familiar atau saya kurang ini, tapi satu sisi ini sangat menarik. Kenapa menarik? Karena dari segi eh, penampilan mungkin yang istimewa, karena hanya one person melajarinya. Nah, apakah itu, siapa itu nih? Di Bingkai Wisata ini kita akan kupas dengan dipandu oleh saya sendiri, oleh Kang Budi Langit. Dan ini di depan saya ada salah satu tokoh pria yang sangat hebat, sangat tampan. Sambil kita perkenalan lebih jauh, Sampurasun, selamat sore Pak. Sampai Kang Budi, apa Oke, kabar? suaranya ini Pak, suara emasnya sangat renyah kayak kentang gitu Pak. Asik nih. Pak, bisa menyapa sahabat PRTV sekaligus memperkenalkan diri Bapak? Baik, sahabat PRTV, apa kabar? Nama saya Wisanggeni, biasa dipanggil dengan Budi. Saat ini saya dosen di Sekolah Tinggi Pariwisata NHI Bandung dan kebetulan menjabat sebagai Kepala Unit Internship and Career Center di STP Bandung juga. Nah, pengalaman bekerja saat ini sebelumnya setelah lepas dari STP Bandung saya bekerja di beberapa perusahaan seperti di The Westcott Hotel Amsterdam dan juga bekerja di Intercontinental Hotel Group sebelum akhirnya join dengan STP NHI Bandung sebagai dosen. Nah, saat ini kebetulan saya aktif juga di PHRI, DPD PHRI Jawa Barat dan IKA DPD Jawa Barat. Menarik sekali. Akhirnya ceritanya balik kandang ya, Pak. Betul Pak, balik lagi Pengabdian. tempat lahir lah istilahnya. Oke, ini Pak Geni ya, sebelum kita melangkah lebih jauh materi kita Butler Service ini, kita akan menyaksikan pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Baik, silakan. Olahraga di rumah aja, bisa banget. Cari keringat dengan cara yang menyenangkan. Pagi-pagi, waktunya bakar kalori dan bangun rasa percaya diri. Bikin keringetan setiap Senin sampai Jumat pukul 7 pagi hanya di PRTV. Kesehatan merupakan aset berharga bagi setiap insan. Cintai dirimu dengan menjaga kesehatan jiwa dan raga. Hai, akan berbagi tentang yoga healing. Isi waktu pagi Anda dengan beryoga bersama Guru Luna yang akan memberikan tips dan informasi seputar penyembuhan, relaksasi, dan meditasi. Saksikan Bikin Tenang dari Senin sampai Jumat jam 9 waktu Indonesia Barat hanya di PRTV.
bingkai wisata dengan salah satu materi yang sangat menarik yaitu butler service. Nah ini Pak Geni, kita bisa dimulai dengan dunia butler service. Nah ini bagaimana nih perkembangan pelayanan hotel saat ini menurut kacamata Bapak nih sebelum? Baik, terima kasih. Jadi hotel itu sangat menarik. Oke. Karena produknya secara umum ada dua kan. Yang pertama kita sebut dengan tangible product. Oke. Tangible product. Tangible product itu adalah produk yang bisa disentuh secara langsung oleh kita. Contohnya kalau di hotel itu ada makanan, ada minum, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, kita sebut dengan intangible product. Apa itu intangible product? Intangible product itu adalah produk yang tidak bisa kita sentuh secara langsung, namun bisa contohnya keramah tamahan kita dalam melayani tamu. Keramah tamahan itu tidak bisa kita sentuh, tapi kita bisa rasakan. Apalagi ketulusan kita dalam melayani tamu. Ketulusan itu kita tidak bisa sentuh, tapi bisa dirasakan oleh tamu. Nah, jadi ada dua hal penting di industri perhotelan dan dua-duanya ini berperan penting bagi pelayanan di hotel. Nah, pertanyaannya kan perkembangan hotel saat ini seperti apa? Kalau kita lihat secara konsep dasar hotel itu kan dibagi menjadi 3 ya Pak. Ada yang kita sebut dengan budget hotel, ada mid service hotel, ada full service hotel. Nah kalau kita lihat sekarang memang makin segmented gitu. Jadi ternyata 3 hal ini sangat berpengaruh juga terhadap banyak hal di hotel. Misalnya dari desain kamar, pemilihan bahan yang ada di dalam kamar, fasilitas, sampai kepada yang kita sebut dengan pelayanan yang diberikan hotel terhadap tamu. Salah satunya adalah butler service gitu. Oke. Nih mengenai lebih jauh butler service nih seperti apa? Nah kita akan saksikan dulu Pak videonya mungkin ya. Oke, silakan. Kita tampilkan dulu sesaat nih. Mangga, operator. My name is Claudio. I'm from Chile, and I'm proud to be a butler in Queen Elizabeth. As a butler in Cunard, we make magic happen for our guests. We anticipate their needs before they even know they have them. Okay, that's perfect. A good butler is somebody who identifies your needs almost before you do, and who perceives that this is the way you like to live. This is how you like to have your cabin, your stateroom, your room, amenities delivered, presented. In fact, it's a very personal service. They don't really have to think. Everything is taken care of by their butler, which a lot of them want to take their butler home with them. They're so pleased with them at the end of the voyage. We make them comfortable like they are at their home. From the moment the guest checks in, the butler escorts the guest up to the room. If they have any special needs, we do take care of that as well. Like in terms of they may be allergic to some food, we take a note of it and inform the restaurants accordingly. Some of the services that we provide for a grill guest are unpacking of the luggage, delivering the laundry, serving canapes, hosting in-suite parties. The butler service is very special. They unpacked for us. They hung up all the clothes, put them away perfectly. Regarding pillows, we have 7 kinds of pillows here. You know, pillow concierge. We have the goose down pillow, Feather pillow, foam pillow. It's not dissimilar to having your own personal butler at home. Good morning. Welcome aboard. My name is Natalia Kostova, and I'm the butler on the Cunard's Queen Elizabeth. Being a butler on such a wonderful ship like Queen Elizabeth is being a personal assistant of the guest. I think butlers know everything about you and your quirks and cater to them. They take the time to get to know your needs, to understand what it is you're looking for in your vacation. Try to exceed the guests' expectations. And really go to the nth degree to make sure that they deliver.
Details are everything, and I pay attention to every bit of it. We do not make them feel that they are on a ship. We make them so comfortable that they really feel that they are at home, that they, even the minute details that they want has been taken care of. It's not been overlooked. We anticipate what they want, and we provide them before they can even ask for it. So that's the way they like it. This guest in particular, they're having light blanket instead of a heavy duvet. Always willing to take on a challenge. So if you throw a curveball, they're, you know, a bit pleased. I love when they challenge me. That's when I feel satisfied of my job. It's one reason why guests are coming on board Cunard, which is to have the most enjoyable experience on board. Hi, Claudia. How are you? How are you? Food is here. Everything is fine. The butler experience on Cunard is amazing. And that's what I'm here for. Different situations every day, different challenges. This is the butler team. It is a family experience, family at sea almost. Some of these people have sailed with us on the 15th, 16th, 17th world cruises, and the guy who's their butler started as a utility all those years ago. Well, on this voyage, Peter is our butler. I've had Peter probably 4 or 5 times, so we know each other. It's not perhaps quite the same as a stately man. They don't have to look after the cars and the horses, but they do a pretty good job aside from that. Anything you want, anything is possible. White Star Services, to me, to go that extra mile. When we serve people like this, we also feel very happy about it. Good butlers are hard to find. They really are. Oke, wah, Pak, jujur saya tadi menyaksikan tayangan tadi sangat elegan, Pak, sangat istimewa. Jadi apa pelayanannya full kayak apa, sangat istimewa. Nah itu dengan sebutan kalau di materi kita tuh butler service itu sebenarnya apa sih, Pak? Boleh disampaikan? Baik Pak, memang banyak referensi tentang butler service ya. Ada yang bilang namanya personal assistant-nya tamu, ada yang bilang chief servant of the hotel gitu, atau kita sebut dengan kepala pelayanan. Artinya dalam hal pelayanan terhadap tamu, butler ini yang mengkoordinasikan pelayanan-pelayanan yang diberikan kepada tamu seperti masih dari bagian-bagian lain. Contohnya adalah pelayanan di bidang food and beverage, pelayanan di bidang front office, pelayanan di bidang housekeeping. Dia yang mengkoordinasikan pelayanan-pelayanan. Walaupun pada tataran operasional, dia juga memberikan langsung pelayanan terhadap tamu. Jadi lebih ke sifatnya personal service pada tamu. Oke, personal service Pak pada akhirnya ya. Oke, dengan personal, kenapa mesti ada pelayanan personal service Pak? Personal service ini harus kita lihat memang dari dua perspektif ya. Pertama perspektif tamu. Tamu ini kan macam-macam. Ada tamu yang tadi saya sudah bilang ada budget service, ada mid service, full service. Ada tamu yang memang mereka hanya membutuhkan pelayanan minimal di hotel seperti kamar tidur, kamar mandi, makanan dan lain sebagainya. Tapi kita juga tahu bahwasanya ada juga tamu yang secara finansial, latar belakang finansial dia sangat tinggi gitu, ataupun latar belakang sosial dia juga tinggi, dan pada akhirnya mereka membutuhkan pelayanan lebih jika dibandingkan dengan tamu lain. Jadi pada akhirnya mereka membutuhkan pelayanan-pelayanan yang sifatnya personal. Nah, maka pada saat itu butler itu dibutuhkan. Oke. Kalau menelisik ke belakang nih asal usulnya sejarahnya butler service gimana Pak? Jadi ini yang menarik adalah memang kita bagi secara umum sejarah butler itu menjadi 3 ya. Yang pertama ancient to medieval, kemudian Elizabethan, Victorian sampai modern. Nah, pada masa dahulu yang namanya butler itu memang
memberikan pelayanan makanan dan minuman kepada para bangsawan. Bangsawan zaman dulu zaman Romawi atau zaman Yunani, itu mereka memberikan pelayanan kepada para raja, para bangsawan, para teknokrat dan lain sebagainya. Nah, kemudian di masa Elizabethan Victorian ini muncul juga butler gitu yang mereka tetap memberikan pelayanan kepada para bangsawan gitu. Tapi mereka sudah menjadi kayak kalau tadi kan rank and file ya. Nah, kalau di masa ini dia sudah menjadi kayak semacam kepala pelayanan gitu, yang mengkoordinasikan pelayanan terhadap para bangsawan tersebut gitu. Ini masa yang kedua. Nah, di masa modern konsep butler service yang tadi awalnya digunakan kepada para bangsawan ini tadi digunakan hotel untuk memberikan pelayanan pada tamu gitu. Nah, kalau dulu hanya sekedar beberapa hal pelayanan, kalau sekarang makin banyak pelayanan yang diberikan gitu. Misalnya Kang Budi tinggal di hotel, kemudian ininya lecek gitu ya, jasnya kurang rapi, itu sama butler bisa dibantu untuk dirapikan. Kemudian misalnya Kang Budi bawa barang bawaan di koper, itu bahkan bisa diatur sedemikian rupa. Jadi barang besok misalnya mau mandi, Kang Budi hanya tinggal ngambil baju yang sudah disiapkan oleh butler gitu. Kang Budi mau minum apa, misalnya lagi sakit, nggak enak tenggorokan, dia bisa membantu menyiapkan kebutuhan-kebutuhan yang seperti itu disesuaikan dengan kebutuhannya Kang Budi. Nah, perkembangan di Indonesia sendiri seperti apa, Pak? Mohon maaf. Untuk di Indonesia sendiri perkembangan kondisi seperti itu gimana, Pak? Baik, kalau di Indonesia memang tidak banyak hotel yang menggunakan pelayanan seperti ini. Hanya ada hotel-hotel tertentu saja yang memang menggunakan jasa ini. Di Bandung tuh ada satu hotel, di Jakarta ada beberapa hotel juga, dan banyak juga di Bali. Nah, sekarang banyak sekali villa-villa di Bali yang mereka sangat eksklusif gitu memberikan pelayanan seperti ini. Oke, nah ketika katakanlah berminat untuk memasuki butler service itu kompetensinya harus dari mana, Pak? Baik, karena ini kan sifatnya personal assistant ya, jadi memang salah satu hal yang harus dimiliki oleh seorang butler itu adalah eagerness to serve atau passion in serving, atau kemauan dia dalam melayani orang lain. Karena kalau kita tidak punya passion gitu, kalau kita tidak punya ketulusan gitu dalam melayani orang lain, itu tentu akan sangat berbeda gitu. Dari muka kita berbeda, dari tonasi suara kita berbeda. Jadi passion for serving guest itu sangat penting. Ini yang pertama. Yang kedua adalah dia harus possess excellent communication skill. Jadi skill komunikasi dia juga harus bagus. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau kita jadi tamu itu kan kayak ada jarak antara tamu dengan pelayan atau butler gitu. Jadi butler itu harus bisa dengan cara dia berkomunikasi, dia harus bisa meminimalisir jarak sedemikian rupa dengan tamu. Jadi tamu itu ketika datang pertama kali langsung bisa menyukai butler tersebut gitu. Kenapa hal ini penting? Karena kalau di tempat lain mungkin kita menghindari dari permintaan layanan tamu kan. Tapi kalau butler justru mencari sedemikian rupa hal yang diinginkan ke tamu, sehingga kita bisa memberikan pelayanan lebih terhadap tamu gitu. Misalnya tamu pengen makan siang di restoran mana, ini kita bisa bantu untuk mereservasikan. Transportasi butuh atau tidak, kita bisa siapkan. Misalnya tamu pengen nonton konser apa, kita bisa carikan jaket dan lain sebagainya. Jadi memang banyak hal yang bisa dieksplor oleh butler. Kalau yang lain itu inginnya memberikan pelayanan standar, kalau misalnya butler ini pelayanan yang memang beyond guest expectation. Oke, jadi dengan ketulusan hati yang sesungguhnya kali Pak, yang utuh. Betul. Jadi dalam memberikan pelayanan butler harus seperti itu. Oke.
Terus apakah ada kode etik tersendiri, Pak? Betul, ada beberapa kode etik. Yang pertama adalah service. Kita sebutnya dengan tadi yang saya bilang eagerness to serve. Jadi seorang butler itu harus mempunyai passion dalam memberikan pelayanan kepada tamu. Itu yang pertama. Yang kedua, respect kita sebutnya. Respect itu apa? Sebagai butler kita tidak boleh memberikan atau membeda-bedakan pelayanan kepada tamu. Jadi mau latar belakangnya A, latar belakangnya B, kita harus lakukan pelayanan dengan sangat baik. Yang berikutnya ada juga confidential. Confidential artinya tamu tuh punya banyak rahasia gitu ketika di dalam kamar. Jadi itu tidak boleh kita sebarkan ke orang lain. Jadi kita harus jaga privasi dari tamu tersebut. Ada lagi kita sebut dengan lawful behavior. Memang kita memberikan pelayanan terbaik kepada tamu gitu. Tapi apabila ada hal yang sifatnya melanggar ketentuan kita, melanggar ketentuan hukum, maka kita tidak diperbolehkan memberikan pelayanan tersebut. Selain itu ada lagi integrity, kemudian ada dedication, berdedikasi dalam memberikan pelayanan, gitu. Professional relationship, artinya kita harus menjaga relasi kita profesional, tidak over gitu, tapi tidak terlalu jauh juga dengan tamu. Kita berikan pelayanan terbaik, tapi kita juga harus jaga gitu sedemikian rupa agar tamu ini kita hubungannya dengan tamu profesional. Dan terakhir ada promotion, itu kode etik. Kenapa harus dibikin ini yang tadi kita bilang? Karena butler ini kan personal service ya kan, jadi memang harus diberikan kode etik ini sebagai rambu-rambu dalam pelayanan gitu. Nih, ini menarik nih karena pelayanan personal service ini menjadi ada rahasia yang harus dipegang kali Pak ya. Betul. Nah, Pak, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan saksikan dulu pesan-pesannya akan lewat berikut ini. Baik, terima kasih. Olahraga di rumah aja, bisa banget. Cari keringat dengan cara yang menyenangkan. Pagi-pagi, waktunya bakar kalori dan bangun rasa percaya diri. Bikin keringetan setiap Senin sampai Jumat pukul 7 pagi hanya di PRTV.
Pak Geni, kita kembali lagi dengan butler service-nya nih, sangat menarik. Nah, tadi menyimak video yang dicuplikan tadi sangat istimewa, terutama pelayanannya baik secara personality ataupun langsung secara interaksi, karena itu yang menunjukkan identitas seorang butler service. Nah, ini pelayanan butler service itu meliputi apa saja sih Pak sebenarnya? Baik, Kang Budi, ini menariknya kalau di hotel adalah, kalau di tempat lain pelayanan ini kan diberikan ketika tamu datang, ya. Kalau di hotel itu ada guest sequence service kita sebutnya. Guest sequence service itu untuk butler kita mulai dari pre-arrival, jadi sebelum datang pun butler sudah melayani yang namanya tamu. Ada pre-arrival, arrival, during stay selama dia tinggal, ketika check out, bahkan sesudah tamunya check out pun tetap dilayani, ada beberapa pelayanan. Nah, contohnya gini, untuk pre-arrival sebelum tamu datang, yang dilakukan butler biasanya adalah mencari sedetail mungkin informasi tentang tamu dan kebutuhan-kebutuhan tamu apa saja yang dibutuhkan ketika dia akan tinggal di hotel. Misalnya ada seorang CEO gitu mau datang ke hotel kita bisa hubungin sekretarisnya untuk mendapatkan details profil CEO tadi seperti apa. Misalnya dia pengen makanannya tuh sukanya apa sih kalau makan pagi, makan siang dia sukanya apa, dia punya alergi apa saja gitu. Ada nggak kebiasaan dia, kalau malam suka makan apa saja gitu. Kira-kira misalnya kalau saya misalnya muslim, saya selalu butuh saja dah. Nah, seperti itu di listing sama yang namanya butler. Jadi kebutuhannya apa saja. Apakah dia kira-kira butuh pick up service di airport nanti, ataukah dia butuh immigration service ketika dia di bandara gitu. Ketika datang misalnya dia jam berapa kira-kira, misalnya datang jam 10 malam, mungkin yang disiapkan sama butler nanti bukan welcome drink yang sifatnya cold gitu atau dingin, tapi bisa disiapkan nanti yang rada panas yang bisa bikin dia relax dan lain sebagainya. Jadi di pre-arrival ini kita mendapatkan details kebutuhan tamu ketika tamu mau tinggal di hotel. Nah, setelah itu ada step yang namanya preparation. Preparation itu atau persiapan kedatangan tamu. Dari hal tersebut, yang tadi informasi tadi, ini disebarkan ke departemen atau bagian-bagian terkait di hotel. Misalnya, tamu itu sukanya dia bantalnya nggak terlalu tebal. Karena kalau tebal dia akan sakit kepala. Nah, itu harus diinformasikan ke pihak housekeeping, sehingga pihak housekeeping itu bisa mengganti bantal di hotel dengan bantal yang sesuai dengan keinginan si tamu tersebut. Atau misalnya dia nggak suka sama yang namanya selimut kalau pakai duvet atau bulu angsa, dia pengennya selimut yang pakai wool atau kita sebut dengan blanket, itu bisa kita siapkan. Dengan pihak yang lain di pada saat pre-arrival kita preparation, misalnya di pihak F&B service atau pihak makanan minuman, dia pengennya pada saat datang ingin disiapkan minuman yang sifatnya refreshment gitu, itu bisa disiapkan oleh kita. Jadi sebelum tamu datang kita sudah siap semua. Nah, kemudian sequence yang ketiga kita sebut dengan arrival process pada saat kedatangan. Nah, pada saat kedatangan ini ada beberapa jenis layanan ya. Contohnya gini, tamu ini nggak mau check in di reception. Dia pengennya langsung masuk ke kamar, kemudian check in di dalam kamar, pintu check in. Karena kalau di reception itu kan kadang mesti nunggu gitu. Itu bisa dibantu oleh yang namanya butler. Gitu. Nah, itu arrival process. Pada saat datang nanti butler akan berikan welcome drink plus oishibori. Oishibori itu kayak semacam handuk kecil yang hangat gitu. Bisa dibayangkan kalau kita perjalanan dari Jakarta atau dari Jawa gitu yang ini udah nggak begitu enak gitu, enggak dikasih handuk kecil yang rada hangat gitu, dikasih aroma terapi di situ, tamu tuh langsung bisa relax gitu. Itu pada saat arrival process.
Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada pada saat kita sebut dengan during stay service. Jadi pelayanan pada saat tamu tinggal di hotel. Ada macam-macam pelayanan. Ada yang kita sebut dengan traditional service, special extra care service, housekeeping service, food and beverage, dan lain sebagainya. Contohnya nih, yang tadi di awal saya bilang, tamu ini bawa yang namanya koper gitu. Dalam koper itu pakaian tamu itu kan harus dikeluarkan dari pakaian. Nah, butler itu dikeluarkan dari koper tersebut gitu. Nah, butler itu bisa menawarkan tamu yang kita sebut dengan unpacking service. Jadi pakaian tamu disiapkan gitu. Kalau misalnya bajunya lecet disetrika terus ditaruh di dalam lemari gitu. Jadi tamu besok kalau mau ganti baju tinggal ambil saja sudah ready. Atau kadang-kadang kita membawa yang namanya alat-alat mandi. Alat-alat mandi itu dibuka, kemudian ditaruh di wash basin, di kamar mandi gitu. Jadi pada saat tamu mau mandi itu udah siap di situ semua. Kemudian banyak hal lagi gitu. Misalnya dia pengen dicucikan pakaiannya, itu bisa sushian service, atau kita jalan jauh nih dari misalnya dari Singapura datang ke Bandung, jadi kita nggak mengkilap lagi, butler bisa membantu polishing yang namanya punya tamu gitu. Pak, sangat banget. Ini Pak, mandi itu yang namanya butler bisa menyiapkan kita sebut spa bath gitu. Jadi di bathtubnya yang di dalam hotel itu bisa disiapkan bathtubnya diberikan bath gel sehingga banyak busa. Di busanya itu nanti ditaruh yang namanya bunga mawar warna merah gitu. Jadi tamu nanti mandi itu relax. Oke. Itu salah satu yang beberapa hal yang bisa dilakukan oleh butler terhadap tamu pada saat during stay yang traditional service. Oke. Pak, ini sangat menarik ini Pak. Tadi Bapak menyampaikan butler service dengan detailingnya. Nah, sekaligus segini di closing statement, bagaimana pesan Bapak terhadap mahasiswa yang ingin menjadi butler service? Gitu Pak. Sekaligus closing statement nih Pak nih, pesan-pesannya. Baik, pesan-pesannya sangat penting. Jadi gini, butler service ini tidak cuman kalau kita ingin menjadi butler service memang banyak hal yang harus disiapkan. Tapi di sisi lain, ketika kita menjadi butler service, banyak hal yang bisa kita kembangkan di diri kita sendiri. Sehingga ketika kita tidak menjadi butler service pun banyak hal yang bisa kita lakukan gitu. Jadi banyak hal yang sifatnya kita bisa kembangkan di diri kita ketika kita ingin menjadi butler service. Gitu Pak. Oke nih, terima kasih nih Pak Geni. Tidak terasa waktu juga yang memisahkan. Kesimpulannya hari ini bahwa butler service adalah salah satu pelayanan profesional yang secara berasal dari hati mungkin Pak ya. Ya betul Pak. Dan itu bisa disikapi, bisa dipelajari dengan bagaimana ketekunan kita untuk tidak hanya sekedar menjadi pelayan, tapi harus dengan diiringi dengan batin dan hati. Oke Pak, terima kasih atas waktunya. Senang diskusi dengan Bapak. Sahabat PRTV dimanapun Anda berada, nih demikianlah bincang-bincang dengan Pak Geni nih, salah satu pelopor pionir butler service. Saya Kang Budaya Langit, izin pohon pamit diri dan ditemani oleh Bapak Geni. Pak Geni, terima kasih. Sampai ketemu di episode Bingkai Wisata berikutnya. Sampurasun Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Thank you. Keren Pak, keren.